Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang sangat sempurna yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Dan ada kesempatan yang sangat luar biasa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu janganlah sombong rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita hari ini dikisahkan tentang pertanyaan murid-murid Yohanes kepada Yesus tentang puasa. Para murid Yohanes merasa bahwa mereka dan orang Farisi lebih sering berpuasa daripada murid Yesus. Mengapa Yesus justru tenang-tenang saja? Dalam Alkitab disebutkan keharusan puasa bagi seluruh bangsa Israel adalah sekali setahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Bisa dilihat dalam Imamat 16 ayat 23. Namun para murid Yohanes lebih banyak berpuasa sebagai bentuk kesedihan karena gurunya ditangkap dan sebagai bentuk penantian akan Mesias yang dijanjikan. Dalam sejarah gereja, berpuasa dijalankan pada saat-saat tertentu sebagai suatu ibadah dengan maksud tertentu. Orang-orang Farisi sangat rajin berpuasa. Banyak di antara mereka bahkan berpuasa 2 hari seminggu. Demikian juga dengan murid Yohanes. Melihat murid Yesus tidak berpuasa sebanyak yang mereka jalani, para murid Yohanes merasa aneh dan mempertanyakan sikap Yesus. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan memberikan 3 perumpamaan. Pertama, perumpamaan tentang sahabat-sahabat mempelai dan mempelai. Kedua, perumpamaan tentang menambal kain muda pada kain tua yang sobek. Dan ketiga, anggur baru yang diisikan ke kantong kulit yang tua. Secara sederhana, Yesus mau mengatakan bahwa saat dia masih hidup, para muridnya tidak perlu berpuasa seperti para murid Yohanes. Ada masanya untuk berpuasa. Tidak semua orang yang rajin berpuasa dan melaksanakan seluruh hal sesuai aturan agama adalah pribadi yang paling benar dan otomatis diselamatkan. Puasa hendaknya dilakukan dengan niat yang baik agar kita semakin dimurnikan dan dapat mendekatkan diri dengan Yesus. Yesus mengajak kita
untuk tidak menghakimi kesalehan orang lain dengan ukuran yang kita buat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita jatuh dalam kesombongan beragama, lalu membuat sebuah standar sesuai dengan apa yang kita buat, lalu dengan percaya diri mengukur tingkat keagamaan orang lain. Jika berbeda, maka kita dengan ringan hati mengkritik, seolah-olah yang berbeda sudah pasti salah dan menyimpang. Seolah-olah semua orang yang tidak berbuat sebanyak yang kita buat adalah pendosa. Melalui renungan kita hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak mudah mengkritik orang lain dan tidak gampang merasa diri lebih dalam hal rohani. Apapun yang kita lakukan hendaknya datang dari hati yang tulus dan demi kemuliaan nama Allah. Mari kita selalu membaharui diri dan dengan semangat yang berkobar mendekatkan diri dengan Yesus tanpa harus pamer dan mengkritik orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ada kesempatan yang sangat luar biasa kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan ini bukan begitu berlalu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami kembali mau menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.